Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran fisika dengan materi hukum Ohm. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui berbagai macam rangkaian listrik. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasikan rangkaian-rangkaian listrik tersebut. Kemudian mengidentifikasikannya menjadi hukum Ohm. Dan yang terakhir adalah melakukan percobaan hukum Ohm. Nanti kita akan melakukan percobaan hukum Ohm melalui laboratorium virtual. Saat ini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang pertama dan kedua. Kita akan jelaskan tentang rangkaian seri terlebih dahulu. Rangkaian listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian seri dapat digabungkan dengan rangkaian paralel menjadi rangkaian campuran atau gabungan. Pada rangkaian seri, arus dan hambatan yang terjadi adalah I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan arus yang keluar. Jadi, arus yang masuk sama dengan arus pada rangkaian 1 sama dengan pada rangkaian 2 sama dengan arus yang keluar. Kemudian, hambatannya adalah jumlah pada R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Kemudian pada rangkaian paralel, arus total yang masuk sama dengan jumlah arus pada rangkaian 1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Sementara pada hambatannya 1 per rangkaian hambatan paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Semakin banyak hambatan yang kita gunakan, maka akan semakin banyak penjumlahannya. Kemudian, dari persamaan tersebut, kita akan mengidentifikasikan menjadi persamaan hukum Ohm. Hukum Ohm sendiri itu ditemukan oleh George Simon yang menyatakan bahwa jumlah arus yang dihasilkan pada suatu rangkaian adalah berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Maksudnya adalah bahwa semakin besar tegangan, maka akan semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Semakin kecil tegangan, semakin kecil pula arus listrik yang dihasilkan. Tetapi, semakin besar hambatan, maka akan semakin kecil arus listrik yang dihasilkan. Sementara semakin besar hambatan, maka akan semakin kecil arus listrik yang dihasilkan. Semakin besar hambatan, semakin kecil arus listrik yang dihasilkan. Tetapi semakin kecil hambatan, akan semakin besar arus yang dihasilkan. Demikianlah materi hukum Ohm kita hari ini. Kita akan lanjutkan dengan percobaan laboratorium virtual di kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.